Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memelihara kita sekalian. Tuhan menyertai kita sekalian sampai hari ini. Mari saatnya kembali kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, dari tempat di mana engkau berada saat ini, di mana saudara ada saat ini, bersama dengan kami, mari kita bangun pujian penyembahan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita, sebab Yesus, sebab Dia Allah kita, kudus namanya. Haleluya.
Shalom jemaat Tuhan semua, bertemu kembali dengan kita bersama-sama untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan tema tentang turunnya Roh Kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap tahun kita boleh bersama-sama memperingati hari turunnya Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus. Dan sebelum kita belajar mengenai apa yang akan kita bahas hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu, sebab malam ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Engkau menganugerahkan kepada kami untuk kami mengerti apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami, memberkati kami, sehingga apa yang kami renungkan ini tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita belajar mengenai pekerjaan Roh Kudus dalam penginjilan. Ya, tentunya kita tidak boleh lupa bahwa Roh Kudus itu memiliki peran yang sangat besar di dalam setiap penginjilan, setiap pemenangan jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Tanpa ada Roh Kudus, tidak akan ada orang yang bisa datang kepada Yesus. Tanpa ada Roh Kudus, tidak ada orang yang dapat memberitakan keselamatan ke seluruh dunia ini. Oleh sebab itu, kita akan belajar berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam pengabaran Injil. Mari kita melihat terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya, ini poin yang bisa kita pelajari di bagian pertama berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam penginjilan. Dari ayat ini kita bisa memperhatikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang ingin Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah memberikan keberanian untuk bersaksi. Peran Roh Kudus di dalam penginjilan adalah memberikan keberanian untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita melihat di sini ada dua orang yang disidang pada waktu itu karena memberitakan Kristus, karena menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Dan ini dianggap sebagai pengajaran yang baru yang ditentang oleh tua-tua dan para Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, sehingga ini menjadi satu masalah yang besar bagi Petrus dan Yohanes. Mereka kemudian ditangkap, lalu kemudian diadakan sidang yang besar, ya, termasuk kaum imam, keturunan imam yang menguasai tata ibadah, hukum-hukum Taurat dan sebagainya. Dua orang ini disidang di dalam persidangan yang luar biasa. Tetapi kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, di situ dikatakan bahwa Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus ini yang telah memenuhi kehidupan Petrus, maka Petrus memiliki keberanian yang luar biasa untuk bersaksi tentang kebenaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi peran Roh Kudus di dalam penginjilan itu adalah memberikan keberanian kepada setiap orang yang berkenan atau yang bersedia untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Petrus dan Yohanes, ya, di situ dikatakan keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, dan mereka mengenal keduanya, atau sidang-sidang itu mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi di sini kita bisa melihat dan mempelajari bahwa kehidupan Rasul Petrus adalah kehidupan yang sangat luar biasa ketika dia menyerahkan hidupnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau kita pelajari sejarah hidup Rasul Petrus juga adalah hidup yang unik di hadapan Tuhan, dan juga kita perlu pelajari atau teladani di dalamnya. Kita bisa lihat ya, latar belakang hidup Petrus adalah yang pertama, dia adalah seorang penjala ikan atau nelayan. Yang dicatatkan di situ bahwa dia bukan orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Dia pasti punya pengetahuan, tetapi secara pendidikan dia bukanlah orang yang berpendidikan tinggi.
Lalu kemudian di situ dikatakan kalau kita pelajari secara keseluruhan, Rasul Petrus adalah pribadi yang gerusa-gerusu, ya. Artinya dia bertindak terlebih dahulu, lalu kemudian berpikir, ya. Jadi dia bukan orang yang mikir dulu baru bertindak, tapi bertindak dulu lalu berpikir. Makanya ketika dia sedang dalam detik-detik Yesus dalam penangkapan, dia berkata bahwa walaupun yang lainnya akan meninggalkan Yesus, saya Tuhan yang akan tetap memperjuangkan bersama dengan engkau, hidup bersama dengan engkau, membela engkau. Tapi faktanya dia menjadi orang yang menyangkal Yesus. Apakah latar belakang pendidikan yang tidak seberapa, lalu kemudian orang yang gerusa-gerusu dan juga orang yang pernah meninggalkan Yesus tidak bisa dipakai oleh Tuhan? Bisa. Rasul Petrus adalah contohnya. Walaupun dia bukan orang yang berpendidikan tinggi, tetapi karena dia mau dipakai oleh Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Roh Kudus tinggal diam di dalam hidupnya. Roh Kudus memberikan keberanian kepada dia untuk menyaksikan kebenaran keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, hari ini kita bisa belajar bahwa kita tidak perlu melihat latar belakang pendidikan kita, tidak perlu melihat masa lalu kita, tetapi kita yang terpenting dalam kehidupan kita, maukah kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya secara khusus menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mungkin kita berkata, oh saya nggak bisa berbicara banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, ada Roh Kudus yang akan membimbing kita. Tidak perlu kita dengan bahasa yang luar biasa, bahasa yang tinggi. Mungkin cukup dengan keberanian kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, peran Roh Kudus di dalam penginjilan yang ada di dalam kehidupan kita adalah memberikan keberanian untuk bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Walaupun masa lalu kita bukanlah masa lalu yang baik, walaupun kita berpendidikan rendah, tetapi Tuhan ketika Dia sudah berkenan dan kita bersedia dipakai Tuhan, maka Allah yang memberikan kekuatan akan memberikan keberanian kepada kita, dan kita bisa bersaksi seperti Rasul Petrus dan Yohanes. Ini adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, sebelumnya apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan adalah mintalah kepada Roh Kudus, mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan bisa berkenan kepada kita dan memakai kita. Ada satu pujian yang membuat secara pribadi saya, ya, itu dikuatkan, adalah pujian ini. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ya, maaf, banyak yang false ya. Ya, tapi intinya adalah bagaimana supaya kita bisa dipakai oleh Roh Kudus menjadi alat kemuliaan Tuhan. Minta terlebih dahulu kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku Tuhan. Maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan keberanian buat kita menjadi alat kemuliaannya. Yang kedua, mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia adalah Roh Kudus, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini adalah pesan Yesus, ya, penghiburan yang Yesus berikan kepada para muridnya pada waktu itu sebelum Dia terangkat ke sorga, atau sebelum Dia mengalami masa-masa sengsara. Bahwa Dia berkata kepada para murid, sebentar lagi kita akan berpisah, sebentar lagi kita tidak akan bersama-sama lagi, tetapi akan ada yang bersama-sama dengan engkau, yaitu Roh Kudus yang dari Yesus sendiri. Dan tugas di sini, ya, Roh Kudus ini di dalam karya penginjilan itu adalah menginsafkan dunia dari dosa. Selain Roh Kudus memberikan keberanian kepada seseorang untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan atau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, Roh Kudus juga berperan menginsafkan manusia dari dosa.
Jadi ketika saya datang kepada seseorang untuk orang itu bisa menerima Yesus, kalau tidak ada Roh Kudus, orang itu tidak akan bisa menerima. Orang itu tidak akan bisa sadar bahwa dia butuh Yesus. Tetapi karena saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berdoa, minta bimbingan Tuhan, Roh Kudus bekerja, maka orang yang mendengarkan setiap ucapan saya tentang kebenaran keselamatan di dalam Yesus, maka orang itu akan sadar. Bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, dan orang itu sadar bahwa dia sangat membutuhkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Orang yang datang kepada Yesus bukan karena orang yang menginjil, bukan. Orang yang menginjil itu hanya sebagai alat Tuhan saja. Tetapi orang yang bisa memenangkan jiwa bagi kemuliaan Tuhan itu tidak lepas dari kuasa Roh Kudus sendiri yang bekerja ketika firman keselamatan disampaikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita sudah siap menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus tunduk pada kuasa Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang membuat orang yang mendengarkan kebenaran yang kita sampaikan itu akhirnya mengerti dan sadar bahwa dia sangat membutuhkan Roh Kudus dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, semuanya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Tidak peduli itu latar belakangnya seperti apa, tidak peduli latar belakang pendidikannya seperti apa, tidak peduli pekerjaannya apa, semuanya bisa dipakai Tuhan. Dan semuanya bisa dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita adalah bersediakah kita menjadi alat kemuliaannya. Jika kita bersedia, mintalah kekuatan daripada Tuhan agar Roh Kudus memberikan keberanian kepada kita bersaksi, dan mintalah bimbingan Roh Kudus supaya Dia menuntun orang yang kita beritakan kebenaran kepada orang tersebut untuk orang tersebut mengerti atau memahami bahwa mereka sangat membutuhkan Yesus di dalam kehidupannya. Jadi semua orang bisa dipakai Tuhan dan semua orang bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan asal hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam penginjilan adalah memberikan keberanian kepada setiap orang yang mau menjadi saksinya dan menginsafkan orang akan dosa ketika orang yang mendengar itu mau menerimanya. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi alat kemuliaan Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, sebab firman-Mu akan senantiasa menuntun kami. Kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus untuk Engkau menggenapkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa membawa jiwa-jiwa atau setidaknya bersaksi bagi kemuliaan nama-Mu, sehingga orang yang ada di sekitar kami Tuhan boleh melihat nama Tuhan dalam kehidupan kami, dan mereka insaf akan kebenaran bahwa mereka membutuhkan Engkau dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus, berkaryalah terus Tuhan atas kami semuanya, sebab kami rindu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh memperingati akan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, sehingga setiap waktu kami boleh diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah dipilih dan diselamatkan serta dimeteraikan oleh Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohonkan bimbingan Tuhan setiap waktu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, dan saatnya kita akan bersama-sama naikkan pokok-pokok doa di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kembali kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Roh
kasih Tuhan. Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama-sama datang menghadap Tuhan dengan segala kerinduan kita untuk menanti-nantikan janji Tuhan, di mana akan datang jiwa-jiwa yang akan memuliakan nama Tuhan. Jiwa-jiwa yang boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi setiap gereja Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan memohon agar pelayanan CMH selalu dalam perlindungan Tuhan, baik yang melayani dan yang dilayani semuanya dalam anugerah Tuhan. Generasi muda dibimbing Tuhan melalui pelayanan CMH untuk menjadi terang bagi jiwa-jiwa. Para hamba Tuhan dan pengurus TPI-TPI terus dalam perlindungan Tuhan, semakin diberikan hikmat dalam menjadi garam dan terang dunia. Di tengah badai COVID-19 ini, kiranya kehadiran gereja-gereja Tuhan menjadi berkat dan garam bagi jiwa-jiwa. Pelayanan PI di seluruh dunia dengan para utusan senantiasa dibimbing dan diteguhkan oleh Roh Kudus, sehingga jiwa-jiwa yang dimenangkan dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus.